Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen kunci LPTK Universitas Negeri Malang, PPG dalam jabatan tahun 2021 tahap keempat. Perkenalkan, nama saya Alexander Nugroho. Saya guru mata pelajaran informatika di SMP Negeri 2 Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab tahap keempat tahun 2021 dengan materi dampak sosial informatika untuk kelas 7. Untuk lebih lanjutnya, mari kita lihat tayangan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Baik, sehat semua? Alhamdulillah. Baik, kita masih di dalam kondisi pandemi. Mas tetap jaga kesehatannya, tetap jaga jarak, selalu menggunakan masker, jangan lupa cuci tangan. Terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan kali ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama serta kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tolong Keisha di absen teman-temannya. Ya. Raihan. Hadir. Ya, hadir. Namanya. Dan sisi. Baik, terima kasih sudah hadir semuanya. Baik. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Program, aplikasi dan software. Software itu sepertinya nyawa dari manusia. Kalau program aplikasi sebagai anggota gerak tubuh. Sekarang kita akan belajar tentang kolaborasi dalam masyarakat digital. Materi yang akan kita pelajari yaitu menganalisa peran teknologi informasi dan komunikasi, menjalankan dampak positif penggunaan TIK, menghindari dampak negatif penggunaan TIK, menerapkan pencegahan dampak negatif. Kenapa kita harus belajar materi ini? Kita harus tahu bagaimana batasan-batasan yang kita perlukan dalam penggunaan teknologi dengan perkembangan yang sangat pesat. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui PowerPoint ini, media PowerPoint ini, harapan saya sebagai pendidik, kalian dapat menguraikan peranan teknologi informasi dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua, dengan media PowerPoint ini, kalian dapat menguraikan mana yang positif yang bisa kalian gunakan. Kemudian yang ketiga, dengan PowerPoint ini, kalian juga bisa menguraikan mana sih yang negatif dalam perkembangan teknologi. Dan terakhir adalah kalian dapat menentukan pencegahan. Bagaimana mencegah agar dampak negatif itu tidak terulang atau terjadi pada kalian ataupun adik-adik kalian nantinya. Oke. Dari sini kita akan melanjutkan ke pretest untuk mengukur kemampuan kalian. Oke, kodenya ini 739652. 739652. Tulis nama kalian. Tulis nama kalian. Ya, nama lengkap.
Gak apa-apa, panggilan gak apa-apa. Oke. Gak perlu. Oke, di sini ada yang sudah masuk. Pinkan, Nancy. Oke. Yang termasuk ke dalam dampak negatif dari perkembangan teknologi di bidang ekonomi dan industri adalah ekonomi dan industri. Dampak negatif. Kalian pasti tahu mana itu negatif, mana itu positif. Yuk. Tinggal berapa ya? Tinggal 2 anak. Tinggal 2 anak. 1, kurang 1. Paramita. Gimana? Incorrect. Oke. Gak masalah. 2 anak yang masuk. Selanjutnya, salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi. Paramita belum? Oke. Udah. Udah. Apa? Easy. Ada karting. Ya. Oke, lanjut. Isi katanya ya. Apa ini? Nah, oke. Nah. Ya. Semuanya oke, alhamdulillah 10 soal kita sudah selesaikan. Nah, di leaderboard di sini. Oke, nggak masalah. Karena ini adalah awal dari kita belajar. Oke. Baik. Setelah itu kita sudah mau mempelajari tentang pretest. Kita sudah pretest. Kita sudah mengetahui bagaimana kemampuan kita sampai mana. Kita bersama-sama untuk belajar bersama sekarang. Oke. Dampak sosial teknologi informasi. Dampak sosial pasti ada 2. Dampak sosial positif dan negatif. Oke. Apa sih dampak sosial itu? Perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini sangat cepat. Dan terus berkembang. Akan terus berkembang. Hal ini ditandai dengan terus munculnya berbagai alat teknologi informasi dan komunikasi yang semakin menunjukkan kehebatannya dalam penggunaan alat tersebut. Kalian sudah menyadari nggak? HP kalian semakin hari semakin cepat nggak? Perkembangan HP itu kan semakin hari semakin berkembang. Sekarang beli HP sekarang seperti ini, RAM 4. Besok ada RAM 8. Lusa ada RAM 12 dan seterusnya. Sama hanya teknologi. Dulu orang antri harus datang ke tempat. Kalau sekarang antri cukup menggunakan online HP. Seperti itu. Oke. Peran TIK. Peran TIK dalam pendidikan ini.
Di sini adalah menurut Rosenberg tahun 2001, dengan perkembangan penggunaan TK, ada 5 pergeseran dalam proses pembelajaran. Yaitu, dulu dari pelatihan, sekarang penampilan. Penampilan dalam presentasi seperti ini harus lebih baik. Kemudian, yang kedua, ruang kelas. Kalian merasakan nggak? Dulu kalau kita sekolah harus ada di kelas. Kemarin, pada saat kalian pandemi, harus ada di online class. Sama, seperti itu. Di kamar, tapi kalian tetap lihat HP. Dulu ujiannya menggunakan kertas sama ballpoint. Kemudian pada saat kemarin di pandemi, kalian ujiannya menggunakan HP tanpa menggunakan kertas. Terus, fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja. Kalau orang kerja itu biasanya kalau dulu di dalam ruangan bekerja. Kalau sekarang enggak, cukup di rumah saja sudah semua bisa bekerja. Oke, peran teknologi informasi dan komunikasi. Manfaatnya, yang pertama, memudahkan kita dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Ini manfaat yang jelas. Kita berkomunikasi, pasti. Oke, memudahkan kita dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Di sini sudah jelas. Dengan adanya internet, kita berkomunikasi lebih cepat. Dan kita juga mendapatkan informasi. Baik di dunia sebelah mau di dunia yang jauh dari kita, informasi kita bisa mudah untuk mendapatkan. Kemudian, membuka peluang bisnis baru. Dengan adanya internet, orang yang nggak bisa jualan jadi bisa jualan. Contoh lah, nggak usah banyak, anak-anak SMP aja loh biasanya sudah bisa. Bisa jualan di all shop. Nah, itu kan otomatis membuka peluang bisnis baru. Oke, manfaat kita yang 3, meningkatkan layanan informasi kesehatan jarak jauh. Contoh tadi apa? BPJS. Sekarang ada tahu smartwatch? Smartwatch? Fungsinya apa? Smartwatch itu selain hanya melihat jam, itu fungsinya untuk mendeteksi nadi kita. Contoh, di sini, saya menggunakan smartwatch. Ini ada latifator sebagai dokter. Amin. Di sini misalkan latifator ini nomornya saya simpan di HP saya. Kemudian smartwatch ini saya konekkan dengan nomornya latifator. Jika detaknya jantung saya ini menurun dengan batasan yang kita sudah atur, dia akan memanggil latifator. Dia akan memanggil latifator dan mengirimkan posisi kita saat ini. Jadi kita bisa langsung secara otomatis, oh latifator ini tahu, oh Pak Alex ini sudah sakit. Dia akan secara otomatis dia memberikan informasi ke latifator. Dan dokter pasti akan datang. Nah, itu kesehatan, dampak dari teknologi informasi tentang kesehatan. Oke. Memperkaya kebudayaan. Contohnya apa? Budaya apa? Oke. Contoh, kalian pernah nggak ke Korea? Pernah. Tapi kenapa kok tahu kalian bahasa Sarageo? Betul, karena adanya teknologi informasi. Kita nggak pernah ke Korea, tapi kita tahu Sarageo itu apa. Kita nggak kenal jungkok, tapi kok moro-moro tahu itu jungkok, namanya jungkok. Nah, ya nggak pernah tahu kita, karena adanya teknologi informasi. Ilmu yang ada di luar kita bisa tahu. Budaya yang ada di luar kita bisa tahu. Oke. Nah, dampak negatifnya. Ini kok sopo ini?
Oke, ini ada dampak positif dan ada dampak negatif. Itu teknologi. Tergantung manusianya bagaimana memilih mau positif atau negatif. Pornografi. Kira-kira pernah nggak muncul pornografi di teknologi informasi? Sering sekali. Dan kadang-kadang iman yang tipis akan terpancing untuk masuk menggunakan. Oke. Penipuan. Kira-kira sering nggak? Sering. Penipuan. Ada SMS. Selamat, Anda mendapatkan hadiah 100 juta. Hubungi si A. Ternyata administrasinya penghapusan ya. Nah, dukun online sekarang bisa tahan. Keren, dukun online. Apa Ri? Santet online Ri. Astagfirullahaladzim. Oke. Judi online. Ayo, bukan sering lagi. Sekarang kalian pun juga ikut. Ayo, merasa nggak? Sing domino, skate, nah nggak pernah main. Alhamdulillah. Kenapa? Karena yang saya lihat sekarang ini banyak teman-teman kalian yang suka main game judi online. Itu skate itu, domino itu. Dia itu kalau kehabisan chip, dia pasti berusaha untuk mencari chip. Chip itu pun beli dengan uang. Ada loh, Indomaret, Alfamaret itu ada jualan chip. Dia dikasih uang sama Mae, beliau es, nggak dibelikan es, dibelikan chip. Sekarang lebih mahalan chip daripada es. Inilah perjudian online. Oke, cybercrime. Pernah lihat? Nah, ada pelakunya nggak? Firman. Pak Esi kan ada Firman tok ini. Mentang-mentang Firman Pak Esi kan hitam ya? Cybercrime. Ini adalah membobol komputer orang lain tanpa izin. Dia mencuri data, mengambil data. Tuh, itu cybercrime. Oh, cakap pengakuan sekarang. Tapi tadi enggak. Nah, tersebarnya virus komputer. HP kalian pernah nggak kena virus? Pernah. Kenapa? Karena kalian kalau buka HP, kalau buka internet, lupa menekan mana yang perlu ditekan, mana yang tidak. Di situ ada notifikasi pop-up, itu biasanya kalian ketik, kalian klik. Nah, di situ adanya virus yang download ke HP kalian. Yang rugi siapa? Saya. Kalian sendiri. Oke. Sekarang pencegahannya. Oke. Memperkuat hukum. Maksudnya apa memperkuat hukum? Membuat ini loh, hak atas kekayaan intelektual, hak atas hak cipta. Jadi misalkan contoh gini. Kalian seorang programmer membuat sebuah program. Sudah jadi, sudah jalan. Tiba-tiba ada teman datang ke rumah. Saya kepilihan programmu, saya tak coploke, di copy, kemudian dipakai dijual ke orang lain. Nah, itu adalah pencurian. Caranya kita menggunakan haki. Kita buat program itu, kita patenkan. Kalau ada orang lain yang menggunakan, berarti dia harus bayar ke kita. Tuh, haki. Menggunakan software penyaring. Banyak sekali sekarang sebuah aplikasi yang digunakan untuk memblokir situs porno,
kemudian situs penipuan, situs judi. Tergantung kita mau menyaring apa. Ada software penyaring. Nah, oke, pencegahan negatif menghindari pemakaian telepon seluler terlalu lama. Pernah nggak? TIK. Sering kalian telepon. Menghindari pemakaian telepon seluler terlalu lama. Pernah nggak? Oh, Vito. Sering call. Flip call. Sampai lama, HP-nya sampai panas, sampai keturun, HP ditinggal. Ngono lah. Oke. Itu pertama yang rusak adalah saraf otak kita. Yang pertama yang terserang adalah saraf otak kita. Jika kalian mau seperti itu, gunakan hand free. Hand free yang menggunakan kabel, bukan Bluetooth. Kalau Bluetooth ini jangan dipakai terlalu lama. Kenapa? Kalau Bluetooth ini menggunakan gelombang elektromagnetik, radiasi. Radiasinya mengganggu otak. Itu. Jadi radiasinya mengganggu otak kita. Gunakan kabel aja cukup. Nggak perlu gaya-gaya pakai Bluetooth. Loh Pak, kenapa Pak Alex kalau pakai Bluetooth? Iya, kalau pakai kabel HP-nya Pak Alex di sana, Bluetooth-nya di sini. Nggak cukup kabelnya. Ya. Oke. Sekarang lanjut. Mengawasi anak-anak. Awasilah adik-adik kalian kalau menggunakan HP. Bisa menggunakan mode anak. Kalau orang tua pasti akan mengawasi kalian pada saat penggunaan HP. Diawasi enggak? Enggak, dilepas ya. Tak karep wis. Pokoknya mangan. Oke, gunakan antivirus. Ini penting. Entah itu antivirusnya apa. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Kira-kira. Bisa dipahami? Oke, bisa dipahami. Sekarang lanjut. Di sini ada LKPD. LKPD sudah saya share ke kalian. Kalian diskusikan, kemudian tuangkan di PowerPoint. Tuangkan di PowerPoint, kemudian kalian presentasi. LKPD, lembar kerja penilaian peserta didik. Kita tidak kasih siapa? Putri. Jadi share. Ini temanmu siapa? 1, 2, 3, 4. Ya. Wis. Oke. Start. Oke. LKPD-nya ini. Kemudian. Oke. Isi ini dituangkan di PowerPoint. Oke. Nah, ini diisi di sini. Apa yang termasuk dampak negatif TIK? Apa yang termasuk dampak positif TIK? Dituangkan di PowerPoint. Yang kedua, ini perkembangan teknologi informasi. Yang ketiga, cara mencegahnya dalam setiap penggunaan teknologi. Kemudian kesimpulan. Oke. Udah jadi PowerPoint dulu. Nah, panjang kan? Jenengmu ya STP, jenengmu juga. Ya boyku nih. Mencet ini sorry apa? Iya sih, mencet ini sorry. Nama anggota
Adelia Juwanti. Kirimkan ke saya WA-nya. Wes. Ini ngomong aja. Kirimkan ke saya WA-nya. Hah? Oke, di sini ada teman kalian akan presentasi dari kelompok 1. Oke, bisa dimulai. Assalamualaikum, salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menjelaskan tentang dampak sosial informatika. Yang pertama adalah dampak positif. Satu, memudahkan kita dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Dua, membuka peluang bisnis baru. Tiga, meningkatkan layanan informasi kesehatan jarak jauh. Empat, memperkaya kebudayaan. Yang kedua adalah yang paling negatif. Yang pertama adalah pornografi. Dua, penipuan. Tiga, perjudian. Empat, sisi positif. Sebenarnya virus komputer. Oke, ada yang ditanyakan untuk presentasi yang pertama? Setuju? Baik, terima kasih, aplaus untuk Putri. Oke, Firman presentasi. Firman operator. Di situ Fahri yang akan presentasi. Ayo. Ayo Fahri, baik Fahri. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kita menjelaskan tentang menggunakan software penyaring, 3 menghindari pemakaian telepon terlalu lama, 4 awasi anak-anak, dan 5 instalasi virus. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, aplaus untuk Fahri. Oke, instrumen penilaiannya di sini. Ketepatan waktu kehadiran di kelas. Indikatornya kalian. Ini indikator yang pertama adalah sikap dari disiplin. Yang pertama adalah ketepatan waktu kehadiran di kelas. Ada poinnya 1. Keikutsertaan dalam kegiatan dari awal sampai akhir. Ada poinnya juga 1. Kerapian berpakaian dan tidak sering meninggalkan kelas. Jika semuanya dapat poin 4. Kemudian kerjasama dalam organisasi, diskusi, tidak mendominasi di dalam kelas, menerima pendapat dari orang lain, berbagi informasi, bersikap toleran kepada peserta lain yang membutuhkan. Oke, seperti itu. Oke, sekarang baik. LKPD kita sudah sampaikan, instrumen juga sudah sampaikan, diskusi baru saja kita lakukan, presentasi sudah dilakukan. Selanjutnya, oke, kesimpulannya. Kesimpulannya apa di situ? Kesimpulan apa yang kalian dapatkan? Teknologi informasi memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, namun juga memiliki sisi positif dan negatif. Oke, teknologi merupakan apa tadi? Teknologi informasi memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, namun memiliki sisi positif dan sisi negatif. Tergantung bagaimana pemakainya. Oke, itu kesimpulan yang kita dapatkan. Sepakat? Sepakat. Jadi setelah kita belajar, saya berharap kalian bisa menjalankan sisi positif dari teknologi informasi dan mencegah sisi negatifnya. Oke, sepakat ya? Sepakat nggak? Sepakat. Terima kasih. Oke, sekarang post test. Tadi pre test, sekarang post test. Post test tadi seperti soal yang tadi. Soalnya sama seperti yang tadi. Tadi kan belum belajar. Sekarang kan sudah belajar. Pastinya nilainya lebih baik. Oke. 556.
056 556. Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Yang termasuk apa itu? Negatif perkembangan teknologi bidang ekonomi. Oke. Oke. Baik, di sini kita lihat soal yang paling berat di sini adalah di soal yang salah 3. Yang pencet. Nah, nomor 7. Oke. Ini soal pertama yang termasuk dalam dampak negatif. Ini betul semua, 5 benar. Oke. Kemudian soal kedua. Ini juga 15 benar salah. 0 yang salah. Soal nomor 1 tadi 2 yang salah. 2 anak yang salah. Kemudian soal ketiga. Ini masih ada yang salah. Salah satu bentuk dampak negatif dari perkembangan teknologi. Soal keempat. Ini betul semua. Soal kelima, 14 benar, 2 salah. Soal keenam, betul semua. Soal ketujuh, ini ada yang tiga salah. Salah satu dampak negatif perkembangan teknologi di bidang kesehatan. Oke, apa? Kepencet. Yalah, oke. Oke, seperti itu. Oke, kita hari ini sudah melaksanakan pre-post. Tadi pre-test, sekarang post-test. Review juga sudah kita sampaikan. Sekarang penutup dan doa. Siapa yang mana bisa memimpin doa? Keisha dipimpin doa. Oke. Ya saya lihat jawab apa. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Semoga materi yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.